Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik. Terima kasih sudah menerima kami di sini, Bu Faiz, di pagi ini tadi. Kemarin disampaikan di forum yang di dinas itu, forum pemangku kepentingan, itu cukup unik ya. Jadi kita ingin tahu lebih banyak, sehingga nanti mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekolah lain yang ingin melaksanakan P5 yang betul-betul berpihak pada peserta didik, begitu ya. Nanti istilahnya apa, nanti Bu Faiz bercerita gitu. Bagaimana nih untuk di SMP Islam Al-Azhar 14 Kota Semarang mewujudkan P5 yang berpihak pada peserta didik? Baik, terima kasih Bu Nur Zaidah. Untuk pelaksanaan P5 kemarin itu yang kami sampaikan di forum pemangku kepentingan, kami kasih sebut real P5. Oke, real RP5. RP5 ya. RP5, real P5. Jadi kami hanya ingin bercerita berbagi terkait dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, yang kami merasa itu keberpihakannya kepada murid lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ceritanya begitu. Ini muncul itu dikarenakan satu, di awal-awal kami PSP mungkin pemahaman kami terkait dengan P5 ya sudah, yang penting kita lakukan dulu, berupayanya seperti itulah. Kemudian di tahun berikutnya kita mulai mencoba kembali kalau pembelajaran ada diferensiasi, ya kemudian itulah yang kita pemahaman kami terkait ini keberpihakan kepada murid karena memfasilitasi bakat, minat, terus kesenangan lah para murid. Nah, sehingga kita di tahun kedua mencoba P5 itu yang berpihak kepada murid. Ya, seperti apa gitu kan? Diferensiasi ya. Betul. Nah, sehingga awalnya tema yang biasanya itu ditentukan oleh guru, yang dari 7 tema pemerintah itu kita tawarkan kepada anak-anak. Ya, jadi ketika kemarin mereka kelas 7, maka di akhir kelas 7 kita sodori dengan tema-tema. Tetapi tidak hanya menyodorkan saja, tetapi memang ada sosialisasi tema. Itu dilakukan oleh para wali kelas. Jadi di akhir tahun mereka kita kasih ini ada 7 tema. Tema 1 misalnya terkait dengan bangunan jiwa raganya, itu tujuannya seperti apa toh, gambarannya seperti apa, kita sampaikan ke anak. Sampai terakhir ada kewirausahaan, rekayasa teknologi seperti apa, kita sampaikan semuanya. Setelahnya mereka polling, kira-kira dalam 1 tahun ke depan nih, kalau kalian kelas 8 mau milih tema yang mana saja, karena sekolah itu proyeknya ada 3 tema, kamu mau milih yang mana? Ini dari 3 polling itu diambil 3 terbanyak. Baik, oke. Untuk kelas 8 3 tema gitu berarti. Yang RP5-nya itu yang di kelas 8-nya itu. Oke, baik. Bisa diceritakan Bu Faiz terkait dengan dimensi ya, dimensinya karakter yang tidak digunakan, terus kemudian mungkin bagaimana proyek itu berlangsung begitu ya, yang betul-betul memang mewadahi minat bakat siswa, dan mungkin kalau dari adanya mungkin nanti asesmen awalnya dia belum bisa atau belum tahu apa gitu ya, nanti difasilitasi apa oleh sekolah ya, monggo Pak. Jadi kemarin itu merujuk pada sikap kemandirian sebenarnya. Karena di rapot kami itu ada penurunan di tahun 2024. Betul. Dan kita juga mau mencoba tetap mengoptimalkan iklim keamanan sekolah supaya baik. Nah, ketika 3 tema terpilih itu salah satunya nih yang kami contohkan apa itu tema gaya hidup berkelanjutan. Ini juga ya? Atau yang itu? Kalau ini masih file punya sekolah, kalau ini gaya hidup berkelanjutan yang baru saja kemarin disampaikan. Yang kelas 8 tahun kemarin itu kan itu. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu kemudian lebih fokus pada kemandirian. Nah, di awal memang begitu tema itu terpilih, kami kan selaku kepala sekolah beserta tim proyek itu akan berdiskusi bersama dulu. Kami menguatkan kembali konsep P5 itu sendiri, bahwa P5 itu kan suatu kegiatan ya untuk eksplor anak itu bisa mengamati
praktik, kemudian istilahnya banyak analisis sampai akhirnya solusi atas masalah yang ada. Jadi problem solvingnya lah di situ muncul. Nah kemudian endingnya itu kan tidak harus produk, betul. tapi bisa tidak harus produk ya. Betul, harus produk. Nah ini yang kita coba lah masuk ke sana. Jadi ketika tema itu sudah diangkat, wali kelas itu sosialisasi lagi. Nah, dalam hal ini memang wali kelas itu sebagai fasilitator. Nah, kemudian mereka sosialisasi kembali, kita menyodorkan beberapa topik. Dan topik itu boleh dikembangkan oleh murid. Nah, jadi kami bahwa anak-anak ketika ini gaya hidup berkelanjutan, kita mau melihat lingkungan sekitar Al-Azhar ini. Nah, kira-kira yang menjadi kalian masalah itu apa? Nah, kalian akan melihat itu. Menemukan masalah dari lingkungan. Betul. Kami memang di fasilitator kami batasi lingkungan sekitar saja, nggak usah yang jauh-jauh kan, gitu kan. Akhirnya contoh nih masalah kantin sekolah. Ada masalah nggak sih? Nah, kaitannya disangkutkan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Masalah kemacetan, ya macet ya. Kita juga macet ya. Terus masalah penghijauan nih kayak apa di lingkungan kita. Jadi silahkan bisa kalian eksplor lebih jauh. Ya. Akhirnya mereka pun ada yang memilih tema, bukan tema, topik masalah kemacetan di lingkungan Al-Azhar, kemudian masalah kantin. Kantin itu masalahnya adalah kami di kantin masih menyediakan tempat minuman pakai botol itu gelas-gelas plastik. Itu yang menemukan anak-anak ya. Iya. Dari pengamatan. Betul. Jadi saya kasih contoh yang tadi topik masalah pengolahan, sebenarnya bukan pengolahan, bagaimana mengurangi botol atau gelas plastik tadi. Nah ini bentuknya kan aksi, bukan produk. Jadi anak-anak itu pertama mereka itu survei langsung ke kantin sekolah, ke lingkungan kantin SN Islam Al-Azhar 14. Kemudian mereka melihat, oh ternyata seharian itu hampir sekitar 300-an kap-kap botol, kap-kap gelas itu dipakai nih kan. Iya betul ya. Kan sejumlah murid ya. Jadi hampir lebih 300 ini tiap hari kan. Nah ini belum ya botol mineral yang lain-lain seperti itu. Ya, itu mereka melihat seperti itu. Terus kemudian kira-kira kamu mau ngapain? Ya mereka pengen ada aksi. Aksinya apa? Sehari pakai tumbler kan gitu. Terus untuk memakai sehari pakai tumbler, mereka kan komunikasi dengan pihak kantin bahwa anak-anak SMP itu pada hari ini kapan gitu kan, mereka nanti mungkin tidak akan membeli ini, ibu-ibu, jadi kan kita mereka pakai tumbler, jadi kalau beli teh atau apa bisa pakai tumbler mereka, beli air minum pakai tumbler mereka. Ini perlu komunikasi. Kemudian untuk mengajak teman-teman, karena ini kan di kelas 8, adiknya kelas 7, adiknya kelas 9 kan juga harus tahu. Mereka kampanye, masuk ke kelas kampanye. Adik-adik atau kakak-kakak, kami tuh punya rencana begini. Kenapa demikian? Untuk mengurangi. Jadi kita sehari pakai tumbler untuk mengurangi limbah plastik. Ya, selama ini banyak sekali di lingkungan kantin sekolah. Baik, oke. Kemudian yang itu tadi ya satu topik ya. Untuk topik yang kemacetan ini. Untuk yang kemacetan memang mereka itu sama. Mereka akan melihat di pagi hari, bahkan mereka tuh kemarin setengah 6 sudah siap itu. Kan jam kerja anak-anak masuk kan jam 7, setengah 6 sudah pada ke lingkungan sekitar. Mereka akan melihat titik-titik yang macet. Dan dekat estetika gitu kan, di belokan pertigaan warung itu. Mereka tuh sambil melihat, oh ternyata jam segini tingkat kemacetannya. Ada sekian ratus mobil yang lewat. Ternyata itu anak-anak satu mobil satu orang gitu kan. Mereka mengamati itu. Terus kemudian setelah mengamati, mereka mendata, kemudian juga mereka wawancara. Dengan siapa? Ada yang dengan driver antar jemput, ada dengan satpam sekolah. Nah itu ketika mereka wawancara apa sih? Ya memastikan apakah memang setiap hari begini. Ya, setiap hari memang jam rawan kemacetannya jam sekian sampai sekian ya Pak. Kemudian kira-kira ada solusi nggak sih Pak menurut Pak Satpam? Kemudian dari antar jemput pesertanya kira-kira berapa sih? Apakah antar jemput lebih penuh atau tidak? Jadi anak-anak itu langsung komunikasi wawancara dengan mereka. Baik. Nah semua ini mereka lakukan itu dengan bimbingan fasilnya. Karena kegiatannya kan berbeda-beda. Nah, maka fasil harus betul-betul menguasai
menguasai. Betul. Nanti kalau nggak menguasai, nggak susah tuh. Nah, alhamdulillahnya di kami itu kan satu kelas ada 2 wali kelas yang kami jadikan sebagai fasilitator. Maka timnya kebetulan kemarin sekitar 25 anak, 24 sampai 25, kita bagi 4 tim. Jadi satu fasil membimbing 2 tim project. 2 tim project yang sama ya, yang Beda. topiknya dipilih. Topiknya sesuai selera anak-anak. Baik. Jadi ada yang tadi yang masalah tumbler, ada yang kemacetan, ada yang hidroponik, ada yang masalah hemat energi. Hemat energi itu ada yang berkembang pakai hemat energi listrik. Kadang kan pulang sekolah mereka masih melihat AC nyala, nah itu apa gitu kan. Nah, itu terus kemudian hemat air. Terserah mereka sih. Kalau yang masalah pengolahan kayak kertas, pengolahan masalah botol-botol itu juga ada. Jadi beraneka topik yang mereka bahas. Jadi sikap ini apa ya, kepemilikannya lebih tinggi. Yang kami lihat sih seperti itu. Karena topiknya mereka milih sendiri. Iya, seneng gitu loh. Lalu support sekolah dalam selain adanya fasilitator yang sebagai pendamping mereka, apalagi untuk kegiatan P5 kami juga memberdayakan aset sekolah. Aset sekolah contohnya kita punya alumni. Alhamdulillah kemarin tuh ada alumni yang di transportasi publik. Akhirnya mereka butuh, kamu mau ditambahkan penguat, mau Pak gitu kan. Akhirnya kami hubungkan, namanya Mas Haikal, ya, terus akhirnya kita via Zoom, mereka banyak sekali cerita dan komunikasi terkait dengan masalah kemacetan ya. Nah, itu bahkan sempat mereka begini, ternyata kata Mas Haikal meskipun jalannya dilebarkan ya tetap saja. Jadi kan ada solusi yang lain juga yang harusnya bisa diambil. Nah, ini contoh mereka terus akhirnya memberikan saran kepada sekolah yang diambil sebagai solusi. Satu, harusnya jam masuk sekolah itu diatur, dibedakan. Rekomendasi tadi ya. Rekomendasi anak menurut anak-anak nih hasilnya. Jadi memang selama ini SD, SMP, SMA itu masuknya jam 7 semua. Jadi begitu pagi itu puncak macetnya akan nampak. Kalau pertimbangan kan sudah beda. Itu yang mungkin rekomendasinya untuk bisa mengurangi kemacetan. Termasuk ini kalau bisa pakai transportasi publik. Nah kalau memang tidak bisa ya lagi jangan satu mobil satu anak deh gitu kan. Mungkin agak mengurangi kapasitas mobil yang lewat. Pikir mereka di mana gitu ya, jadi jemput-jemputan gitu ya. Jadi tidak masalah sih bagi kami anak-anak tumbuh pemikiran. Ternyata di lingkungan sekolah kami seperti ini ya, apa yang harus kontribusi kami gitu kan. Jadi paling tidak mereka jadi ingat, ternyata satu mobil satu anak itu cukup ini ya. Karena memang kadang ada satu keluarga itu 3 anak sekolah di sini, kadang pengantarannya beda-beda. Karena yang satu kan mungkin agak menunggu ya, nanti yang lain itu Masya Allah, itu kan harapan kami kalau satu keluarga bisa satu mobil atau ikut antar jemput sekolah. Jadi mengurangi kemacetan. Atau menjemput temannya gitu ya. Siapa tahu ya. Itu yang terjadi. Akrab ya. Baik, untuk refleksi dari anak-anak. Refleksi dari anak-anak ketika mereka selebrasi, ya memang karena kemarin itu kita masih juga pakai konsep yang dulu ya Bu, kalau setiap P5 ada selebrasinya, padahal itu belum tentu benar gitu, nggak harus ada selebrasi kan gitu ya. Ketika kemarin selebrasi, kenapa kita milih ada selebrasi? Karena kita juga mau promosi kepada adik-adik SD Al-Azhar. Jadi ketika selebrasi kami undang adik-adik kelas 6 SD itu sama wali kelasnya untuk mengunjungi stand-stand itu. Nah, standnya itu tidak harus produk, ya tadi bisa cerita, mereka kasih apa namanya masalah kemacetan itu ya dibuat posternya kayak apa, itu boleh tanya-tanya. Itu ada yang hidroponik juga Bu. Hidroponik karena lingkungan Al-Azhar gimana? Kalau hidroponik itu sebenarnya begini, sebenarnya untuk penghijauan di Al-Azhar ya alhamdulillah lah cukup. Cukup, cuman kan tempat ya untuk menanam itu yang mungkin sudah nggak ada lahan lagi kan, karena memang semuanya kita juga butuh yang lapang gitu. Terus kemudian mereka juga melihat bahwa kita sekolah itu ternyata punya loh media hidroponik, tapi kok belum difungsikan, kan nggak masalah kalau kami itu. Nah itu berarti masalah ya, harus dipecahkan. Mereka harus akhirnya saat
itu kami kerjasama dengan agrowisata yang di Mijen untuk pengembangan hidroponik. Nah, jadi itu pun keterlibatannya tidak dengan guru. Nah, ada memang tukang kebun kami yang menguasai itu, akhirnya jadi pendamping di kegiatan itu. Mereka belajar bersama, sekalian belajar tentang hidroponik itu sendiri. Memang hidroponik selama ini yang mengolah adalah guru IPA. Karena kesibukan yang luar biasa, kadang kan ada yang terlewat. Di situ akhirnya cobalah ayo Pak belajar bersama dengan anak-anak. Mereka belajar mulai bagaimana sih menyemai ya hidroponik seperti apa, zat-zatnya seperti apa yang dibutuhkan. Jadi harapannya kalau bisa sekolah ya ayo hidroponiknya dihidupkan kembali gitu. Itu saran dari mereka. Baik. Jadi tadi refleksi sudah anak-anak menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan sekaligus solusi rekomendasi. Kemudian kendala gitu. Kendalanya memang ini, jadi karena beraneka ria kegiatan, proyek itu yang kendalanya memang fasilitator. Dikembalikan lagi ke fasilnya. Terkadang fasilnya itu sesuai lagi dengan kompetensi gitu kan. Kalau yang fasilnya dilalah dapatnya yang betul-betul ini enak, karena anak-anak kan dibantu ya, dibantu bagaimana setelah kamu tahu mengangkat kemacetan, kira-kira yang melatar belakangnya apa? Nah, kamu cek dari situ. Karena tujuan kami kan melatih kemandirian. Kemudian setelah kamu mau latar belakangnya seperti apa, kamu kan mau nyari solusi nih. Nah, untuk mengungkapkan solusi itu apa yang harus kamu lakukan kegiatannya? Oh, berarti saya hari pertama adalah satu survei lapangan tadi. Yang kedua nanti saya wawancara. Untuk wawancara kan nggak mungkin kamu tanpa modal. Seperti coaching gitu. Iya, ya modal itu emang yang nggak mau kamu tanyain apa. Nah, itu kan harus bikin ore-ore anak. Nanti saya kan nggak mungkin pasar saya mau nanya kemacetan ini solusinya kan nggak mungkin. Wawancara dibuat dulu. Ya, wawancaranya dibuat. Terus kira-kira yang kamu butuhkan narasumbernya siapa saja? Saya butuh siapa? Saya butuh wawancara dengan driver antar jemput. Seperti itu akhirnya dipersiapkan oleh mereka. Jadi kendala tadi di fasilitator. Mungkin karena pertama sih ya Bu. Masih ada yang agak bingung gitu. Nah, ini untuk nextnya supaya kendala itu tidak terulang. Tinggal ini gitu ya. Apa? Tetap kami akan melakukan penguatan. Memang di awal sebelum P5 yang seperti ini yang kami harapkan itu terlaksana, kita sebenarnya sudah menyamakan persepsi. Termasuk kan memang pembekalannya saya sampaikan kepada para fasilitator, Bapak dan Ibu, kita mencoba proyek ini yang berpihak pada murid, ya kan anak-anak itu muncul rasa kemandirian, kemudian kreativitasnya juga muncul seperti apa, maka peran jenengan itu sebagai fasilitator. Apa itu perannya fasilitator? Ya mendampingi anak. Istilahnya begini, jenengan itu seperti dosen pembimbing waktu skripsi, saya bilang begitu. Ketika mahasiswa kan punya ide, ini penelitian ini, jenengan fungsinya seperti itu. Tetapi yang kita ukur itu bukan produk akhirnya, bukan presentasinya, tetapi proses anak-anak untuk tadi misalnya merancang kegiatan. Kegiatan satu saya mau survei. Nah, itu biarkan anak-anak merancang. Nah, itu prosesnya di sana. Terus kerjasama mereka seperti apa? Nggak selalu bertanya. Mungkin kalau kecuali kalau darurat ya, yang muncul biarkan mereka mandiri untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kami tekankan kepada guru. Pokoknya ibaratnya kamu lah Bapak Ibu guru seperti tadi dosen pembimbing. Kalau ditanya ini ya tetapi tetap mengamati. Kalau mahasiswa kan sudah bisa kemana-mana. Nah, ini ya sambil ditarik diulur lagi, dikasih diulur seperti itu. Kalau nggak disentil anak-anak kadang kan mungkin belum paham gitu. Kayak tadi emang yang melatar belakangnya apa masalahnya, karena kita harus baik masalah gitu kan, nggak mungkin mengada-ada masalah. Ria yang terjadi kayak apa? Betul. Nah, seperti itu. Kayak pas kantin itu. Nah, emang itu jadi kendala. Masalahnya di mana? Ternyata tadi setelah mereka melakukan survei itu kan 300 sekian ya ternyata kan itu setiap hari ya Bu. Data real ya. Kalau dikalikan 5 hari sekolah seberapa? Nah, itu ternyata mungkin dengan gerakan 1 hari aja bisa mengurangi sekian. Sekitar 300 lah. Iya, lumayan Bu. Syukur-syukur ini dilanjutkan ya Bu. Luar biasa. Oke, baik.
terima kasih Bapak Is. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulannya yaitu bahwa bisa ya kita lakukan B5 sesuai dengan yang dimaui oleh panduan ya, sesuai yang dimaui oleh BSKAP yang terkait dengan B5, yaitu berpihak pada peserta didik sesuai kontekstual juga ya, sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar dan bagaimana anak-anak menemukan solusinya gitu ya. Walaupun nanti solusinya mungkin ya tidak serta merta kita, tapi yang penting mereka sudah punya analisis ya bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Terima kasih Bu Nur Faiza. Nur Faiza ini adalah kepala sekolah SMP Islam Al-Azhar Kota Semarang atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Sukses selalu dan semakin bagus lagi ya dalam mengawal anak-anak menjadi generasi emas. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan melihat ringkasan dari apa yang sudah kita bicarakan dengan Ibu Faiz tadi. Pengertian RP5 sendiri dalam kegiatan ini, RP5 adalah R-nya itu real, P-nya itu pelaksanaan, lalu 5-nya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Contoh misalnya ini, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan dan bangunan jiwa ragaku dipilih oleh anak-anak kelas 7. Maka kelas 7 nanti selama 3 tahun karena pelaksanaan P5 ini kami memilih 3 tema, maka dipilihlah tema-tema tersebut, gitu kan. Nah, setelah 3 tema yang terpilih ini, maka kemudian kepala sekolah beserta tim koordinator project beserta fasilnya itu kan berkoordinasi kembali menajamkan setiap tema ini. Contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita maunya apa? Sekaligus rancangan kita seperti apa? Nah, setelah itu kita rancang, kita sosialisasikan kembali kepada anak-anak. Nah, topik tema P5 gaya hidup berkelanjutan itu pembahasannya tentang ini, Nak. Nah, dari pembahasan ini SKL-nya yang ada di pengembangan P5 itu kami sampaikan ke anak-anak, kemudian kami sampaikan isu-isu terkait dengan tema tersebut. Contoh, temanya adalah kemacetan. Kenapa kemacetan? Kalian pasti akan merasakan sendiri bagaimana macetnya jam sekian sampai jam sekian di lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, itu kemudian mereka itu mulai, berarti P5 itu adalah menyelesaikan masalah atau membantu membuat solusi atas apa yang terjadi di lingkungan terdekat kita. Tidak usah jauh-jauh, tapi lingkungan sekitar kita yang menurut kita itu masih menjadi masalah. Bagaimana solusinya? Gitu. Akhirnya mulai berkembang. Ya, ada yang kalau begitu masalah pengelolaan sampah silahkan, atau masalah pengelolaan botol plastik termasuk dengan sampah silahkan, masalah penghijauan silahkan, masalah hemat energi silahkan. Akhirnya dari topik-topik itu yang diangkat oleh anak-anak. Nah, setelah seperti ini pastinya tim fasilitator atau tim koordinator akan berembuk lagi kemudian menyusul modulnya. Di dalam penyampaian modul tersebut sebelumnya itu pastinya fasilitator juga akan ngajak diskusi kepada anak-anak. Kira-kira kalau kalian itu membahas tentang kemacetan di lingkungan Al-Azhar, aktivitas apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu butuh peran penting dari fasilitator ketika pendampingan kelompok-kelompok proyek seperti ini. Itu Bapak Ibu, ini sedikit kegiatan ya, ini ketika anak-anak melakukan P5 terkait dengan kemacetan, mereka juga melakukan survei, kemudian mereka juga bertanya kepada Satpam, ya, artinya kan memberdayakan apa yang punya sekolah, artinya apa, Satpam itu bagian dari tenaga kerja kami, maka dioptimalkan anak-anak bisa jadi narasumber Satpam tersebut, termasuk juga alumni, orang tua bisa jadi narasumber. Jika kita tidak memiliki narasumber di sini, maka sekolah mengupayakan contoh yang hidroponik. Karena di sekolah belum ada hidroponik, ya mereka butuh belajar, butuh narasumber yang pas, maka kami kerjasama dengan agrohidroponik yang ada di Mijen itu, saya kok lupa namanya lah, seperti itulah. Itu peran penting dari kepala sekolah bagaimana mendampingi, merancang dan mengelola semua pembelajaran serta program yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu, matur suwun. Saran dan masukannya kami tunggu. Mereka segera.
alat listrik itu mereka bikin poster-poster kecil. Oh, I see. Jadi dengan tantangan silakan. Oh, ya di melabel gitu ya. Saya mati